SMA Negeri 1 Jakarta, jujur, cerdas, bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Jakarta. Dengan saya Bintang Marani selaku pembicara 1. Saya Yuspika Rifa sebagai pembicara kedua. Saya Kalja Sarja sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan argumen kami mengenai mosi, cara untuk meningkatkan pengunjung museum di era kekinian. Selaku pembicara 1, saya akan menyampaikan latar belakang dari argumentasi tim kami. Museum Sumpah Pemuda merupakan museum yang dibawa naungi oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tanggal 20 Mei 1974 dan kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 30 Mei 1974. Museum Sumpah Pemuda merupakan museum khusus yang menginformasikan terkait peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 1928. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, museum adalah lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Melalui informasi Universitas Multimedia Nusantara yang melakukan wawancara langsung dengan Kepala Museum Sumpah Pemuda yaitu Ibu Tuti, terdapat informasi bahwa total pengunjung Museum Sumpah Pemuda mengalami penurunan tiap tahunnya dan tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Pada tahun 2019, namun sempat mengalami peningkatan sebanyak 27.000 pengunjung, tapi tetap saja tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh pihak museum, yaitu sebanyak 30.000 pengunjung. Seiring berkembangnya zaman dan perbedaan pendapat dan pandangan antar generasi, banyaknya museum swasta yang memunculkan ataupun menonjolkan keindahan ataupun estetika, sehingga pengunjung lebih tertarik dibandingkan dengan museum sejarah. Maka dari itu, kenapa kita harus mengunjungi museum sejarah? Alasannya karena museum sejarah memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai pelestarian budaya bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, museum memiliki peran penting untuk melestarikan budaya bangsa. Maka dari itu, kita mempunyai peranan untuk dapat berkontribusi dengan mengunjungi museum, sehingga kita semua dapat meningkatkan pengetahuan kita dan juga memperkuat rasa cinta dan juga penghargaan terhadap sejarah ataupun peristiwa lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara kedua akan menegaskan argumen tim saya. Museum di Indonesia sedang mengalami tantangan yang cukup signifikan dalam hal pengembangan dan juga pemeliharaannya. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, museum memiliki peran yang sangat penting dalam menyimpan dan melestarikan benda cagar budaya. Namun, data menunjukkan bahwa masih banyak museum yang kondisinya kurang sehingga masyarakat jarang mengunjunginya. Setelah kami menelaah mengapa masyarakat jarang mengunjunginya, terdapat 3 faktor dewan juri. Yang pertama adalah museum yang monoton. Museum yang monoton hanya menampilkan teks saja tentang suatu peristiwa tanpa adanya elemen yang menarik. Lalu tidak adanya spot foto yang diinginkan masyarakat, dan yang paling utama adalah tidak mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang kedua adalah pelayanan yang minim. Ketika saya berkunjung ke beberapa museum, saya baru menyadari bahwasannya masih banyak museum yang pelayanannya kurang, terutama pada area loket registrasi. Lalu yang ketiga adalah kurangnya promosi. Minimnya penggunaan media sosial untuk mempromosikan museum mengakibatkan masyarakat dan pelajar kurang mengetahui museum tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, kami memiliki beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah revitalisasi museum. Memperbarui tampilan dan menyajikan museum agar lebih tertata, lebih menarik, lebih modern. Seperti yang sudah dilakukan oleh Museum Sumpah Pemuda. Mereka berhasil meningkatkan pengunjungnya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pelayanan, menjadikan pelayanan yang ramah dan memastikan setiap bagian
museum ada staf yang menjagainya. Lalu yang ketiga adalah promosi media sosial. Aktif di media sosial dengan informasi yang menarik dan valid. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah acara publik. Menjadikan museum sebagai acara publik dan membuat festival yang melibatkan masyarakat dan juga pelajar. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap museum dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan relevansi mereka di era modern. Terima kasih. Sebagai pembicara ketiga, saya akan menyampaikan rangkuman dari tim kami. Tim kami memiliki pertanyaan, akankah museum sejarah di Indonesia akan tergantikan oleh museum swasta yang memamerkan kesenian dan keindahan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, museum memiliki peran yang penting dalam pelestarian keanekaragaman budaya di Indonesia. Namun Dewan Juri yang terhormat, tahukah bahwa museum di Indonesia masih memiliki pengunjung yang kurang dari target yang ditentukan? Dewan Juri yang terhormat, saya menemukan riset pada tahun 2018. Inspirasi datang karena adanya hal-hal yang bernilai, contohnya memori, kejutan, maupun keindahan. Ketika kita berfokus kepada suatu objek, maka kita dapat menemukan sebuah inspirasi. Riset pada tahun 2019, beberapa museum di Amerika Serikat menunjukkan angka 77,3% pengunjung yang menyatakan bahwa mereka menemukan inspirasi ketika mereka datang ke museum. Contohnya, Yves Saint Laurent yang sebagai desainer Prancis yang membuat gaun koleksi YSL pada tahun 1996 yang terinspirasi dari lukisan karya Piet Mondrian 1937 di Centre Pompidou. Dewan Juri yang terhormat, melalui pembicara kedua yang menyampaikan solusi untuk meningkatkan pengunjung museum sejarah di Indonesia, saya sangat yakin ketika pengunjung memiliki kesan yang bagus di dalam museum, pengunjung tidak segan-segan untuk mempromosikan lingkungan pengunjung di media sosial yang berdampak bagi peningkatan angka pengunjung di museum. Dewan Juri yang terhormat, saya melakukan observasi di Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Sumpah Pemuda menunjukkan peningkatan angka pengunjung di museum karena mereka merubah tata letak di museum tanpa menghilangkan cagar budaya. Melalui apa yang saya sampaikan, pastinya Dewan Juri lebih terbuka tentang masa depan museum sejarah di Indonesia, bukan? Dan mengenai argumen yang tim kami sampaikan, tim kami berharap untuk pemerintah juga ikut andil melakukan tindakan untuk memajukan dan memajukan daya tarik museum sejarah di Indonesia. Terima kasih. Demikian video argumentasi dari tim SMA Negeri 1 Jakarta. Berlayar ke tanah seberang. Kalau harus, jangan lupa minum. Sejarah kita amatlah gemilang. Ayo kita jaga dengan pergi ke museum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.